Pengertian filsafat materialisme. Filsafat materialisme terdiri dari kata materi dan isme. Materi berarti bahan, benda, dan segala sesuatu yang tampak. Sedangkan isme artinya aliran. Maka, filsafat materialisme merupakan aliran filsafat yang menganggap bahwa benda atau materi merupakan sumber dari segalanya. Tokoh-tokoh filsafat materialisme. Yang pertama ada Demokritus 360 sampai 460 sebelum Masehi. Demokritus lahir di Abdera, tepatnya di Yunani Utara. Ia terlahir dari keluarga yang kaya dan terhormat karena melayani monarki Persia. Ia adalah seorang filsuf yang akan masuk mazhab Antonisme. Menurut Demokritos, nilai tertinggi dalam kehidupan manusia adalah keadaan batin yang sempurna. Yang kedua, Ludwig Feuerbach dari 1804 sampai 1872. Ludwig Feuerbach dilahirkan di Landshut, tepatnya di Jerman. Ia adalah seorang pelopor filsafat materialisme. Menurut Ludwig Feuerbach, materialisme adalah suatu etika yang humanistik dan suatu paham yang menjunjung tinggi pengenalan indera. Yang ketiga, Karl Marx dari 1818 sampai 1883. Karl Marx lahir di Trier, tepatnya di Jerman. Ia mengembangkan pemikirannya dalam kolaborasi dengan ilmuwan Jerman dan menerbitkan tulisan-tulisannya. Karya yang terkenal adalah pamflet tahun 1848. Sejarah munculnya aliran materialisme. Benih-benih materialisme sudah muncul sejak Yunani kuno. Sebelum muncul pertanyaan-pertanyaan filsafat idealistik, materialisme mengambil bentuk pada upaya untuk menyelidiki tentang alam sebagai materi. Kebanyakan filsuf bahkan percaya bahwa tidak mungkin ada sesuatu yang muncul dari ketiadaan. Materi-materi alam dipelajari secara habis-habisan, menghasilkan tesis filsafat tentang apa sebenarnya substansi yang menyusun alam kehidupan ini. Secara historis, bibit materialisme dapat ditelusuri dari ajaran Demokritos tentang atom. Demokritos mengatakan bahwa terdiri atas atom-atom yang tidak terbatas jumlahnya. Atom-atom itu tidak dapat dibagi-bagi, sangat kecil dan homogen. Teori atom ini berbeda dengan teori-teori dahulu. Kalau teori terdahulu masih mengakui faktor eksternal, cinta dan benci, yang menggerakkan 4 anasir, yaitu api, udara, air, dan tanah. Dalam teori atom faktor eksternal itu tidak ada. Yang ada hanyalah faktor internal, yaitu atom yang menggerakkan dirinya. Ajaran Demokritos kemudian dikembangkan oleh Ludwig dan Karl Marx pada abad ke-19. Kelebihan dan kekurangan dari filsafat materialisme. Yang pertama ada kelebihan. Kelebihan dari filsafat materialisme yang pertama, teori-teorinya jelas karena berdasarkan teori pengetahuan ilmiah. Yang kedua, isi dalam pendidikan mencakup pengetahuan yang dapat dipercaya dan di organisasi selalu berhubungan dengan sasaran perilaku. Yang ketiga, semua pelajaran dihasilkan dengan kondisionisasi, pelajaran berprogram, dan kompetisi. Kemudian ada kelemahan dari filsafat materialisme. Yang pertama, dalam dunia pendidikan materialisme hanya berpusat pada guru, sedangkan siswa tidak diberi kebebasan. Menurut materialisme, guru yang memiliki kekuasaan untuk merancang dan mengontrol proses pendidikan. Kemudian yang kedua,
Di dalam kelas, siswa hanya diberi setumpuk material baik dalam buku teks maupun proses belajar mengajar, sehingga proses pengayaan pengetahuan kognitif tanpa upaya internalisasi nilai, dan pada akhirnya terjadi kesenjangan yang jauh antara apa yang diajarkan dengan apa yang terjadi pada kehidupan. Pendidikan agama menjadi tumpul, tidak mampu mengubah sikap perilaku siswa.